Khusus di video ini, aku pengen ngasih tauin ke kalian benefit ketika kalian ambil agen gitu. Paling nggak apa sih yang bisa di-expect ketika kalian bayar lebih pakai agen buat pergi ke Jerman gitu. Jadi informasi aja, jadi kayak sepertinya kedutaan udah mulai meminimalisir untuk FSJ dan BFD. Oh, oke. Jadi mereka punya kuota, jadi mereka akan mengutamakan yang Ausbildung atau yang memang profesional. Halo, gue mau ngingetin kalau sekarang lo bisa bergabung jadi member di channel gue. Sebagai member, lo akan mendapatkan akses video eksklusif ke lebih dari 45 modul pembelajaran bahasa Jerman A1, early access ke video-video baru gue sebelum rilis ke publik. Yuk bantu channel ini berkembang dan jadi bagian dari komunitas pembelajaran bahasa Jerman yang positif dan saling mendukung. Oke, halo semuanya, herzlich willkommen to my kanal. Nama gue Damario Sujono. Di samping gue ini udah ada seseorang yang ibaratnya udah cukup lama di Jerman dan juga dia punya agen juga, institusi agen lah ibaratnya buat ke Jerman gitu. Ini dia, kita sambut dulu Ellen. Aku bilangnya Kak Ellen apa Ellen nih? Ellen boleh. Ya Kak Ellen deh, karena aku juga baru pertama juga ketemu Kak Ellen, jadi suatu kesempatan yang menurut aku lumayan baik juga, karena banyak student-studentnya atau student ya bilangnya ya, Azubi Ya, yang datang ke Jerman melalui institusi Kak Ellen. Nanti kita bakal menjelaskan lebih detail tentang itu. BTW sekarang kita lagi ada di Berlin, jadi bukan di Stuttgart lagi. Biasanya teman-teman ngelihat di viewer aku di sini, Bang ini di Stuttgart lagi, Baden-Württemberg lagi. Oh gitu. Sekarang aku coba travel agak jauh nih ke Berlin nih, gitu. Langsung aja aku perkenalkan, Kailan, bisa tolong dijelasin nggak ke teman-teman di sini kayak backgroundnya gimana, udah berapa lama di Jerman, terus sama mungkin ya agen yang Kailan buat. Oke, so basically aku udah dari tahun 2010 di Jerman. Dan awalnya kenapa ada agensi ini? Awalnya karena ceritanya lumayan panjang sih sebenarnya. Mungkin sebelum itu agensinya namanya apa gitu, terus udah berdirinya kapan juga? Jadi agensi ini orang-orang pada bilang agensi ya, Vermittlung, oke, tapi nggak apa-apa. Kalau Kailan bilangnya apa? Kita bilangnya Bildungseinrichtung karena kita kan kita nggak cuman sekedar nge-vermitteln student yang seperti orang-orang biasa lakukan, tapi kita di sini tuh lebih banyak tanggung jawab moral, tanggung jawab pendidikan ke siswa-siswa. Jadi kita bilangnya sebenarnya Bildungseinrichtung. Gitu. Genau, nah namanya Diakma. Dulu kita punyanya namanya Diakma Volksschule, sekarang kita perbarui jadi Diakma aja. Kita dari tahun 2013. Sekarang 2025, it means 12 tahun. 12 tahun, wah lumayan panjang ya perjalanan Diakma ini ya. Panjang banget. Dan udah berubah nama dari Diakma Volksschule ya waktu itu ya. Iya, jadi dulu Diakma. Volksschule. Jadi Diakma doang. Diakma Volksschule, sekarang jadi Diakma aja. Itu alasannya kenapa itu? Karena kita sekarang udah lumayan board lumayan besar yang kita lakukan untuk siswa. Jadi sekarang nggak cuman hanya ke student aja, tapi juga banyak banget bidang-bidang lain. Jadi ya kita akhirnya jadi cuman satu Diakma aja gitu. Oke. BTW Kailan kan dari 2010 ya berarti ya di Jerman kan. Itu Kailan di sini tuh awalnya tuh studium atau Ausbildung atau gimana? Aku awalnya seperti normalnya mahasiswa pada umumnya, zaman dulu ya. Zaman dulu tuh nggak sebanyak kayak sekarang banyak anak Atsubinya. Dulu itu kita kebanyakan student pasti ya. Jadi agensi-agensi lama itu ngirimnya cuma student aja. Nah jadi aku dulu student ya. So jurusan apa Kak kalau boleh tahu? Wirtschaftsinformatik. Wirtschaftsinformatik, anak IT ya. Iya. Oke. Terus udah lulus, terus kenapa kepikiran bikin agensi Kak? Bikin agensi waktu itu tahun 2013. It means 3 tahun setelah kedatangan. Kalau kita tahu kan anak SMA itu pertama nggak langsung bikin
nggak langsung masuk universitas, kita harus masuk Studienkolleg dulu. Benar. Habis Studienkolleg kita baru masuk universitas. Jadi perjalanannya lumayan panjang. Nah untuk itu 3 tahun itu aku masih di semester 3 kuliah. Waktu itu aku kuliahnya di HFTL, Hochschule für Telekommunikation Leipzig. Dia swasta tapi bayarannya tetap negeri. Ya, dia punyanya Telkom Jerman di Leipzig. Nah terus waktu itu masih semester 3. Jadi perjalanannya panjang lah intinya. Kenapa bisa sampai kepikiran 3 tahun itu, kepikiran sampai bikin. Jadi awalnya memang sebelum ke agensi aku buka dulu yang namanya Vorbereitung untuk Feststellungsprüfung, FSP. Kan anak Studienkolleg tuh ada FSP-nya dulu Mas. Kayak ujian akhirnya itu. Ujian akhirnya itu. Nah itu aku nyediain Nachhilfe untuk persiapan FSP. Waktu itu siswaku lumayan banyak tuh kan. Terus khusus yang W-Course, jadi pelajaran Deutsch, Wirtschaft, BWL, VWL, Mathe, Geschichte. Jadi kalau kita untuk presentasi, semisal persiapan presentasi itu juga aku ngebantuin. Jadi lumayan banyak lah siswaku. Jadi emang berangkat dari pendidikan awal, jadi pedagogik. Jadi emang dari awal kayaknya udah jadi passion aku untuk ngajar gitu. Jadi aku udah berkecimpung mulai dari ngasih kursus pelajaran Studienkolleg. Nah dari situ lihat nih yang berangkat kenapa siswanya banyak kayaknya nggak prepare banget ya gitu. Utamanya di bahasa Jerman. Dan sampai hari ini pun masih jadi hurdle, masih jadi apa ya, batu untuk siswa Indonesia ke Jerman masih belum masih iya kan ya, bener ya, jadi hurdle ya, masih jadi hambatan gitu. Bener gak sih, bahasa Jerman tuh masih menjadi hambatan. Jadi akhirnya kepikiran gimana kalau kita perbaiki dari awalnya gitu. Akhirnya jadi semester 3 kuliah itu aku ngeberaniin diri untuk ke Indonesia dan bikin agensi ini. Oke. Berarti ibaratnya masih ongoing kuliah iya, tapi bener. memberanikan diri ke Indonesia buat bikin ini ya. Berarti jiwa entrepreneurship-nya lumayan tinggi juga berarti ya. Di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, iya. Benar-benar berdasarkan dari rasa tanggung jawab terhadap society. Oke. Dan tadi juga Kak Ellen juga udah sempat bilang dia emang Diakma ini dari 2013 lah ibaratnya, establishnya 2013 dan sampai sekarang gitu loh. Dan motivasi utamanya tadi yang tadi Kak Ellen udah bilang itu jiwa rasa ingin ibaratnya membantunya, ibaratnya buat sosial gitu lah untuk orang-orang yang datang ke Jerman. Karena kita tahu juga ya aku setuju juga sih, maksudnya buat awal bahasa Jerman tuh udah masih jadi hambatan sih buat orang datang ke Jerman. Bahkan orang yang udah datang ke Jerman pun, orang Indonesia pun masih terbata-bata gitu loh bahasa Jermannya, which is fine karena ya beda lah maksudnya belajar bahasa Jerman di Indonesia sama di Jermannya langsung gitu sama native speaker. Tapi ya itu tadi berarti yang tadi Kak Ellen bilang emang pengen dari awal pengen nge-build orang-orang yang pengen datang ke Indonesia supaya punya kemampuan yang solid dalam bahasa Jermannya ya ibaratnya gitu ya. Gitu. Nah, kita udah panjang lebar, tapi aku pengen kasih tahu ke teman-teman sekalian bahwa di video ini spesifik temanya itu adalah tentang agensi di Jerman gitu. Salah satunya adalah Kak Ellen ini yang dari Diakma. Kenapa gue angkat topik ini? Karena penting juga bagi kalian buat tahu apa sih yang di-expect ketika kalian ibaratnya memutuskan untuk pergi ke Jerman melalui agen gitu. Di sini aku udah siapin beberapa pertanyaan nih Kak Ellen nih tentang agen di Jerman yang kita akan coba bahas satu-satu, dan aku juga berharap kalian bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat di sini. Kalau kalian masih bingung, pengen jalur mandiri apa pakai agen ya, dan semoga video ini bisa membantu kalian untuk menentukan pilihan kalian mau pakai jalur apa ke Jerman gitu. Oke Kak Ellen, aku mulai dari yang kontrak sama transparansi Kak Ellen, karena kita tahu kalau misalnya pakai agen pun harus ada hitam di atas putihnya kan dari Indonesia, apa yang bisa di-deliver sama agennya, apa kewajiban agennya, apa hak dari agennya juga gitu loh ke studennya gitu. Mungkin apakah kayak calon peserta pertama nih di Diakma sendiri
apakah calon peserta itu diberikan salinan kontrak Ausbildung dan rincian perusahaannya kayak sebelum mendaftar, sebelum membayar biaya ke agen? Dalam arti kayak misalnya aku di Indonesia nih, misalnya aku memutuskan untuk ikut pakai Diakma nih, aku pengen Ausbildung. Nah kira-kira dari Diakma itu apakah ngasih suatu kontrak terus beserta kayak Ausbildungnya apa aja, bakal ditempatkan di mana gitu, kira-kira dikasih nggak hal seperti itu? Oke, jadi pertama kalau misalnya join sama Diakma, kita ada 2 macam vertrag. Vertrag yang pertama itu pasti antara Diakma dengan siswa. Ini adalah dengan biaya sekian apa yang siswa akan dapat, dan itu hak antara Diakma dengan siswa. Kontrak tersebut lain antara siswa dengan Arbeitgeber. Karena setelah itu baru nanti mereka baru dapat kontrak baru lagi antara siswa dengan Arbeitgeber. Ini untuk program Ausbildung ya. Karena program di Diakma ada banyak banget kan. Iya. Ada studi, ada Duales, ada Ausbildung, ada Pflege, sekarang ada juga. Oh, Pflege ada khusus buat Pflege? Iya, ada khusus buat IT juga. Jadi kita memang lumayan luas banget. FS-Shot, BFD juga ada ya? Iya, betul. Cuman sekarang udah mulai mengerucut. Jadi informasi aja. Jadi kayak sepertinya kedutaan udah mulai meminimalisir untuk FS-Shot dan BFD. Jadi mereka punya kuota. Jadi mereka akan mengutamakan yang Ausbildung atau yang memang profesional seperti IT, Pflege atau perawat gitu. Baru tahu. Jadi tapi nggak gampang orang yang dari Indonesia langsung dapat Ausbildung ke Jerman kan. Biasanya perusahaan-perusahaan di Jerman itu lebih memilih orang yang sudah berdomisili di Jerman buat Ausbildung. Nah itu gimana tuh? That's a good question. Jadi memang agensi sendiri kita memang ada, kita semua juga jujur aja kita punya keterbatasan untuk Ausbildung karena untuk mencari Ausbildung dari Indonesia nggak semudah itu gitu. Cuman kelebihannya memang di agensi kan kita memang udah ada partnership kadang. Kita udah punya partnership, kita ada partnership sama Personaldienstleister, sama Arbeitgeber juga gitu. Cuman yang agak membedakan di sini adalah Diakma itu kalau memang sudah ada partnership pun jika siswa misalnya terjadi sesuatu kita bisa pindahkan. Jadi partnershipnya nggak yang bagaimana aja, hanya sebatas untuk divermitteln aja. Kalau misalnya aku bisa rangkum, jadi jawaban dari pertanyaan itu adalah benar. Jadi kalian akan mendapatkan 2 kontrak. Jadi kontrak sama agensinya, salah satunya Diakma, dan yang kedua adalah kontrak dengan Arbeitgebernya atau perusahaan yang ada di Jermannya sendiri itu. Mungkin gak sih kalau misalnya aku bilang ke Diakma, aku pengen Ausbildung di bidang IT gitu misalnya. Pasti nggak aku dapat Ausbildung di bidang IT? It's not always, apalagi kalau misalnya berangkatnya dari Indonesia. Normally ini tergantung siapa yang melamar di Diakma ya. Kalau semisal siswanya itu backgroundnya adalah SMA, SMK sekalipun, kita akan prefer untuk berangkatkan di program FS-Shot gitu. Jadi kita nggak langsung ke Ausbildung. Kenapa? Tadi kita kembali ke hambatan. Jadi mahasiswa itu kita pertamanya kirim itu kan studi Mas. Kita lihat tetap aja masalah itu akan selalu ada walaupun mereka udah B1 Gute misalnya. Masalah itu akan terus ada. Kenapa? Karena memang nggak ter-approach langsung sama orang Jerman. Apalagi kalau semisal mereka langsung studi gitu, Studienkolleg misalnya. Mereka mungkin on paper bisa menjawab semua CTS, tapi kalau semisal mereka disuruh ngomong, mereka susah banget itu kayaknya. Jadi komunikasi, ya kan, sprechen itu bakal sulit banget. Nah, akhirnya dari itulah kita came up with the idea untuk kirim Ausbildung. Itu tahun 2013 schon kita udah mulai. Jadi memang udah ada anak-anak Studienkolleg yang susah banget nih kayaknya untuk ikut FSP, dan itu kita tahun itu juga kita kirim untuk
program Ausbildung sudah ada. Oke. Jadi misal kita juga lihat siapa yang melamar ke kita nih. Kalau misalnya SMA tadi wie gesagt, kita kirim dia untuk program FSJ atau BFD dulu karena dari kedutaan masih mungkin. Tapi itu pun juga tipis banget sekarang at the moment. Jadi boleh dicoba untuk lulusan SMA aja, SMA atau SMK ya. Nah nanti sampai sini udah melatih bahasa dengan baik, baru bebas mau mau coba Ausbildung di mana aja. Oh kalau udah IT di sekalipun. sini berarti ya. Kalau udah di Iya, sini udah iya. bebas gitu ya. Ya, Oh, dimana yang penting datang ke Jerman dulu, pastiin kamu bisa datang ke Jerman, berdomisili di Jerman. Baru setelah itu kesempatannya bisa lebih luas untuk Iya. ngambil Ausbildung lainnya. iya. Dan juga di FSJ itu atau BFD kamu juga ditempa juga bahasanya juga kan. Bahasanya pasti. Jadi bisa lebih di Iya. verbessern lah, Iya. lebih baik lagi gitu. Genau. Kalau misalnya seandainya peserta itu membatalkan proses di tengah-tengah nih, Ya. apakah ada penalti sih dari agennya sendiri? Terus kayak besarannya berapa kalau boleh kasih tahu, dan apakah ini dijelaskan di awal di kontrak? Genau. Jujur sebenarnya saya 12 tahun ini kirim siswa yang pindah dari tempat kerja itu nggak sedikit. Mungkin sekitar 10% lah yang pindah dari tempat kerjanya. Either yang baru mulai maupun yang udah di tahun kedua misalnya Ausbildung baru tiba-tiba mau pindah gitu. Padahal udah tahun kedua kan udah mau selesai ya. Misalnya ada juga yang kayak gitu. Nah itu nggak pernah judulnya ada tadi? Penalti. Nggak pernah ada sih. Oh nggak pernah ada di dia, Mak? Iya nggak pernah ada. Oke. Kok bisa ya? Nggak ada sih harusnya. Nggak Biasanya kalau emang membatalkan proses, No. apa mungkin No. di posisi gini deh, misalnya peserta ini membayar, mungkin di awal sendiri deh, dari Diakma sendiri itu apakah sistem pembayarannya itu langsung, apa bisa ibaratnya dicicil? Dulu emang kita ada pernah program cicil, tapi udah nggak ada sih, semua udah programnya mulai tahun ini kita udah semua full harus di depan. Full harus di depan ya? Iya. Oke, berarti itu bisa meminimalisir yang tadi kalau pembatalan proses di tengah-tengah gitu, ibaratnya. Tapi walaupun misalnya siswa nyicil sekalipun, Iya. dan mereka pindah ke tempat yang lain, kita nggak pernah narik ada penalti semacam, ya nggak ada ya, kita pindahin aja infah. Oke. Tapi berarti sisa pembayarannya gimana? Ya nggak apa-apa, tinggal dilanjutin aja. Oh, tinggal Karena Oke. kalau kita nggak dapat fee dari Arbeitgeber, kita nggak ada. Oh, oke. Berarti pure ibaratnya jasa untuk memberangkatkan iya. ke Jerman gitu ya. Betul. Dan iya berarti yang tadi Kailan bilang berarti nggak ada penalti, cuman tinggal bayar sisanya aja gitu. Iya. Gitu. Nah, bagaimana sih Diakma sendiri memilih perusahaan kayak mitra di Jerman gitu, ada kriterianya nggak? Kayak kan tadi kan Kailan kan bilang kan kalau misalnya Diakma punya mitra di Jerman juga, Arbeitgeber juga Iya. kan di sini kan. Nah, kira-kira ada kriterianya nggak buat jadi mitra Oke. Diakma? Gute Frage. Yang pasti kita itu rata-rata ya, kita kirim siswa itu 95%, 98% deh. Kita pasti cari perusahaan yang pasti compliance. Itu yang paling penting. Jadi dia menaati peraturan dari pemerintah setempat. Itu sih yang paling penting. Jadi sekalipun itu misalnya di bidang gastronomi ataupun hotel, sekalipun dia pasti harus aware dengan regel setempat sih. Jadi kita ya memastikan itu. Bagaimana dengan gajinya, Kailan? Apakah ada batas minimal gaji yang harus didapat gitu dari mitra tersebut? Karena kan jujur-jujuran aja kan kebanyakan Ausbildung orang-orang Indonesia yang datang ke Jerman program Ausbildung kan dia berharap kan dengan gaji Ausbildung bisa cukup untuk hidup di sini kan. Gitu. Apakah gaji juga jadi salah satu kriterianya? Iya, tapi sebenarnya di Jerman itu apalagi kalau perusahaan itu compliance ya, pasti dia memperhatikan bahwa ada regel juga yang namanya gaji itu sesuai standar tarif yang berlaku di Jerman. Jadi pasti udah ada sesuai standar yang berlaku sih. Oke. Ya itu dia, itu penting karena nggak sedikit juga kan ada perusahaan Arbeitgeber yang ngasih
gaji ibaratnya di bawah juga kan maksudnya. Ada. Ya kan, dan bahkan ada juga yang nggak di cover tempat tinggalnya, jadi harus bayar sendiri dari gaji dari gaji Ausbildungnya, karena itu kan lumayan berat juga kan, dari gaji Ausbildung kan. Nah itu bisa jadi sangat penting. Tapi di mitra Diakma, alhamdulillah semuanya bisa compliance ya sama. Ya kita pasti pilih perusahaan yang compliance. Kalau misal terkait misalnya ini aku agak slow ya Mas ya. Iya nggak apa-apa, maaf ini kita agak lesehan ya. Kalau misalnya mau udah tua gue. Jadi kalau misalnya terkait apakah gaji Azubi itu cukup untuk biaya hidup di Jerman? Itu memang a big question juga, karena kita tahu sekarang inflasi di mana-mana. Ini mungkin masalahnya jadi internal Jerman sendiri ya. Jadi apakah biaya gaji itu jadi cukup untuk biaya hidup gitu? Memang untungnya anak Indonesia ini lumayan pintar dalam mengelola keuangan. Ya nggak semuanya Mas ya. Nggak semuanya. Iya. Tapi nggak semuanya. Tapi bisa dibilang ada. Bisa dibilang ya? Iya bisa dibilang ada. Ya lumayan oke lah. Iya. Kalau orang Jawa bilang kalau anak itu genah. Genah nih orang Jawa siapa nih, mana nih? Genah itu maksudnya kalau misalnya orang itu tuh dibiasakan tahu cara mengelola keuangan dengan baik sih, apalagi orang Indonesia terbiasa masak sendiri misalnya, jadi mengurangi jajan-jajan di luar gitu. Nah itu biasanya sih anak-anak lumayan cukup sih untuk hidup. Iya benar. Dan lebih bahkan biasanya. Iya bisa buat nabung juga sih, ada beberapa. Iya banyak sih nabung setahu aku nabung, ya. Dan nabungnya bisa buat nonton konser atau liburan. Pulang ke Indonesia. Ya nggak sedikit sih. Nggak sedikit gitu, ya benar. Aku mau ngomongin juga soal biaya di agen Diakma itu sendiri nih. Karena maksudnya dalam artian gini. Ya gimana? Jenis-jenis biayanya tuh apa aja sih kalau boleh di-sharing, kayak paket-paketnya gitu. Terus juga di masing-masing paket itu peserta tuh dapat apa sih? Apakah dapat legalisasi, terjemahan, asuransi, visa, sama tiket misalnya ke sini, itu gimana sih kalau misalnya boleh diceritain? Ya boleh. Jadi emang biaya ini termasuk pembahasan yang paling penting ya menurut aku, karena emang harus clear dan transparan. Biaya itu memang Diakma termasuk mungkin yang bisa dibilang yang paling mahal di antara yang lain juga, karena ini untuk Diakma ya, POV dari Diakma ya, bagaimana bisa biaya itu murah untuk ke Jerman. Jadi begini, kita menyamaratakan bahwa bahasa itu maupun Ausbildung ataupun FSJ itu kita standar tetap di B2 standar. Itu aja dulu. Nah, dari B2 aja kita bisa tahu berapa lama kursus itu akan berlangsung. Apalagi rata-rata siswa di Indonesia itu tahu kan lesnya nggak sebentar. Dengan Diakma yang sudah bertahun-tahun mengikuti minimal standar Goethe untuk kelulusannya, karena kita dipakai juga Mas untuk persiapan ujian Goethe untuk beberapa partner besar di Indonesia. Untuk keperluan itu. Nah jadi kita belajar bahwa nggak bisa sebentar gitu kursus bahasa Jerman itu. Jadi B1 6 bulan misalnya. Kalian sering dengar B1 tuh cukup 6 bulan aja. Ya mungkin bisa gitu buat beberapa aja, tapi nggak semuanya gitu. Itu harus kita tahu gitu loh, bahwa nggak semua siswa-siswa di Indonesia bisa di level itu gitu. Bahkan mungkin kebanyakan B1 tuh normalnya bisa di angka 8 bulan gitu mungkin. Iya, untuk B1. Lulus Goethe misalnya. Iya. Jadi nggak secepat itu biasanya. Jadi oke lah, ada yang pinter dan jenius bisa selesai 6 bulan dan selesai 4 modul itu sekaligus dalam one shot gitu, mungkin bisa. Tapi not everyone gitu. B1 6 bulan. Tapi berarti kalau dari A1 sampai B1 itu kira-kira berapa tuh durasinya? Misalnya A1 katakanlah normalnya 2 bulan kan. A2 2 bulan, B1 2 bulan. Jadi totalnya 6 bulan kan. Tak berarti yang 6 bulan yang kayak Lan bilang tuh benar-benar dari A1 berarti dari A1 betul maksud aku. Betul. Nah, terus betul itu mungkin bisa lulus Goethe 4 shot kalau misalnya emang dia pinter banget. Tapi banyak kok di Indonesia itu siswa itu beragam gitu model, yang nggak semuanya sama. Jadi
ya yang molor jadinya banyak kan gitu. Contohnya aja di kota A gitu, kita pernah ngalamin juga di kota A itu mereka Kotanya spill dong Kak. jangan dong. Nanti langsung pada tahu. Misalnya di kota A gitu, untuk menempuh B1 aja ada yang setahun lebih gitu. Oke. Jadi biaya itu otomatis akan tinggi. Nah contoh nih ya, di tempat lain katakanlah mereka nggak punya filterisasi apakah siswa ini beneran lulus B1 atau enggak. Jadi nggak pernah tes di Goethe ataupun bahkan tes internalnya mungkin harus dipertanyakan ya, mungkin gitu misalnya. Nah itu kalau semisal mau mau diuji ulang itu mungkin bisa aja nggak segitu gitu, nggak beneran di B1 gitu loh. Jadi banyak bahkan yang harus mengulang dari awal gitu sih. Yes, not so nggak semudah itu emang belajar bahasa Jerman guys. Iya. Ya. Dan kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, berarti biayanya itu udah termasuk apa aja sih kalau di Diakma? Pertama jadi kursus bahasa Jerman kan udah clear kan. Ada yang B1 tuh sampai 1 tahun juga ada. Nah misalnya kembali lagi, kalau misalnya ada agensi lain nih, mereka hanya memberikan hanya sampai di level B1. B1 tuh which is 6 bulan. Dan dalam waktu 6 bulan katakanlah belum dapat tempat dan belum berangkat ke Jerman. Dan biasanya lesnya diberhentikan mas. Oh, oke. Iya, dan akhirnya siswa nganggur kan gitu. Banyak yang kayak gitu. Nah kalau di Diakma enggak, karena kita punya kita tanggung jawabnya ada gitu. Jadi siswa itu beneran berhenti atau pause, kita bisa bilang pause ya. Kenapa nanti aku jelasin. Pause sebentar itu supaya mereka jadi mereka tuh pause lesnya hanya ketika mereka berangkat ke Jerman. Sampai di Jerman pun itu kita nggak jarang kita kasih kita lanjutkan lagi kursus bahasanya bener-beneran sampai ke B2 online. Ya, so machen wir auch kayak gitu-gitu. Jadi ya gurunya dari Indonesia berarti? Iya dari Indonesia. Oh, okay. Iya. Kirain Kak Ellen sendiri yang ngajarin gitu. Oh ada kadang ada pernah. Ya kalau memang urgent situation ya I do. Tapi itu baru di kursus bahasa aja. Jadi memang belajar bahasa tuh nggak bisa bentar nih. Kamu belajar bahasa berapa lama? Wah sampai sekarang pun aku juga nggak pernah berhenti sih belajar gitu. Tapi aku sekarang mau ambil B2. Dari kapan belajarnya? Sebenarnya nggak intensif sih belajarnya sih. Jadi tapi kalau ujiannya ya insya Allah sih akhir tahun ini sih insya Allah ya kalau lancar semua. Tapi nggak bisa dibilang karena aku nggak ikut intensif kelas gitu. Pada saat aku B1 aku intensif kelas tuh 3 bulan apa 2 bulan intensif. B1 doang? B1 doang tapi 3 bulan? Iya 2 bulan. Can you imagine A1 sampai B1 6 bulan tuh gimana? Iya benar. Iya, it's not so einfach gitu. Jadi makanya dan kalau kita tahu bahwa hambatan pertama itu bahasa, bagaimana bisa bahasa tuh belajar hanya bentar gitu loh. Jadi hampir lifetime kita di Jerman sampai hari ini saya pun masih harus belajar bahasa Jerman. Obwohl saya udah di C1 misalnya, tapi harus tetap belajar bahasa Jerman gitu. Jadi itu pertama bahasa ya. Jadi biaya itu pertama terkait bahasa. Kedua yang paling membuat biaya di Diakma itu memang agak membengkak. Sebelum ke sana. Jadi memang semua biaya itu pasti kita cover sih. Apalagi yang bahasa translate lah apalah itu kita pasti translate lah. Anerkennung itu pastilah itu udah pasti di cover. Bahkan sudah sampai siswa di Jerman terus siswa harus pindah betrip terus akhirnya perlu misalnya ijazahnya habis translate itu kita yang kecil-kecil gitu pasti kita cover. Wonung di cover juga Kak? Sekalian suruh makannya 3 kali sehari. Iya kocak. Iya. Tapi yang diperlukan ya untuk memang keperluan studinya anak-anak itu pasti kita dukung dan support. Terus yang lagi misalnya yang paling membuat bengkak itu adalah jaminan keamanan di Jerman. Di Diakma itu yang paling membuat biaya itu membengkak adalah biaya jaminan keamanan di Jerman. Jadi kalau semisal teman-teman melihat ada siswa Diakma yang terlantar, wah itu harus dilaporkan segera ke saya mana yang terlantar karena itu bagian dari tanggung jawab Diakma dan itu bisa dibilang itu memang biayanya besar sekali. Namanya juga asuransi kan, biaya kan. Jadi memang tuh besar sekali. Contohnya digunakan saat apa gitu ya. Misalnya saat siswa dideportasi misalnya, itu hal case yang besar misalnya. What do we do gitu kan? Siswa telat apply visa misalnya, perpanjangan visa misalnya. Terus dia langsung dapat surat depor misalnya. Ada itu nggak sedikit. Adalah 5 orang dalam itu udah tahun gitu.
agen juga pun udah nggak bisa ngapa-ngapain kalau udah dikasih surat depor gitu ya. Aber doch, das machen wir auch. Oh, oke. Iya, iya karena itu dia, kita punya pengalaman, kita juga bekerja sama dengan kita nggak bekerja sama tapi kita bekerja dengan dekat Ausländerbehörde hampir di setiap kota. Terus jadi yang kayak gitu-gitu kita bantu. Oke. Nah, contohnya nih Mas, kemarin itu pernah ada kasus memang. Jadi kasusnya itu, ini aku jadi ngobrol panjang lebar ya. Apa-apa. Jadi itu ada kasus ceritanya. Kasusnya itu dia memang nggak bayar diakma sepenuhnya. Jadi sampai Jerman, dia beranggapan kayaknya kita bisa lah nggak usah bayar gitu kan. Ya udah ya. Tapi kita juga nggak panjang itu gitu. At some point setelah itu dia nelpon, wah tiba-tiba nelpon gitu, Kellen saya udah di Indonesia nih gitu, saya udah di Indonesia, saya apply visa ditolak. Kan setahu saya dia masih di Jerman, saya nggak tahu nggak ada apa-apa, karena dia nggak pernah berani menghubungi karena udah nggak pernah bayar gitu loh maksudnya. Terus habis itu tahu dia udah di Indonesia, ternyata dia di depor kemarin tapi dia nggak ngomong. Seandainya dia ngomong, kita akan bantu untuk dia stay karena itu bisa diselesaikan. Oke. Selama dapat surat depor itu ada penyelesaiannya. Kita harus bahas tuh nanti mungkin buat teman-teman yang ada kesulitan, kita bisa bahas tuh bagaimana cara mengatasi. Itu topik penting sih. Ya, itu memang topik penting. Dan semoga nggak terjadi buat kalian ya. Iya, benar. Tapi penting buat tahu sih, oke. Bener. Nah, itu kejadian kebetulan di dia, terus dia sampai di Indonesia, dia udah ditolak juga sama kedutaan Jerman Jakarta. Terus barulah dia menghubungi gitu kan. Akhirnya kita urus semuanya sampai dia berangkat lagi. Nah itu pun kita nggak ada kasih denda sampai hari ini. Ya einfach, cuman yang kemarin harus dilunasi gitu aja. Gitu contohnya. Oke. Jadi emang ada jaminan keamanan untuk di Jerman. Gitu. Dan itu juga yang ngebuat ibaratnya beda lah agen diakma dengan agen yang lainnya, ibaratnya salah satu spesialisasinya ibaratnya lah. Genau. Oke, wah kita bicara lumayan panjang tapi detail nih, jadi detail. Beruntung banget nih kita punya Kellen jadi narasumber di video ini nih. Apakah peserta kayak yang mau datang ke Jerman diberi kebebasan untuk membawa dokumen sendiri dan apply atau harus lewat diakma? Kita memang sebenarnya ya kalau misalnya mereka mau apply sendiri, kenapa mereka pakai diakma? Gitu. Iya, jadi pasti mereka maunya memang mereka menggunakan diakma itu sebagai servis. Jadi pasti mereka akan menitipkan dokumennya ke kita gitu. Tapi at some point bentar Mas. Kalau di Indonesia mereka pasti memberikan kita sepenuhnya akses. Tapi kalau sampai di Jerman, kita kasih semua itu ke siswa sudahan. Actually, jadi mereka punya dokumen mereka sendiri memang. Tapi ketika misalnya mereka mau pindah betrip, kan mau nggak mau kita harus akses dokumen mereka lagi kan Mas. Benar. Nah itu kita ada ambil alih dokumen lagi di saat seperti itu. Kalau nggak ya biasa sih mereka yang pegang sendiri. Itu juga interview juga mereka yang interview dong. Iya mereka yang interview, tapi kita yang persiapkan. Oke. Dan bagaimana dengan penanda tanganan kontrak? Siswa yang dikirim langsung ke ini. Langsung ke siswa. Berisik kenapa? Sorry, kirain ada apa? Kita lagi ada. Berarti benar-benar semuanya ibaratnya diakma itu ngebantu dari Indonesia of course, bantu kirim-kirim. Dan kalau di Jerman pun dibantu juga, misalnya kalian mau persiapan wawancara misalnya, nah dari diakma sendiri dipersiapkan nih nanti bakal yang possible questionnya apa, terus juga nanti jawabnya kayak gimana gitu ya berarti ya. Iya pasti. Oke, nah itu topik tentang transparansi dan kontrak nih. Kita masuk ke bagian kedua nih Kellen nih, tentang apakah dari diakma sendiri nih menjanjikan bahwa lo akan dapat visa, lo akan dapat Ausbildung di Jerman. Itu ngejamin itu apa? Ngejamin itu apa? Iya pasti kita ada jaminan Mas. Jaminannya begini artinya. Kalau semisal memang nggak dapat, kita biasanya kembalikan biaya itu full. Oh oke. Walaupun dia udah dapat kursus, misalnya udah kursus 6 bulan gitu. Oke. Jadi bagian dari tanggung jawab diakma itu kita kembalikan uang itu full, karena walaupun siswa sudah dapat kursus bahasa Jerman, waktu yang kebuang untuk mereka tuh sudah banyak. Jadi kalau semisal
buat mereka pun 6 bulan waktu yang kebuang tuh sangat precious. Jadi kita biasanya kembalikan full. Gitu ya. Oke, terus Misal teman-teman. terjadi nggak jadi berangkat atau apa gitu. Ya. Kalau berarti sempat ngalamin yang COVID itu juga dong berarti ya? Iya sempat, tapi Iya. kalau COVID, dalam keadaan COVID kemarin kita ada berapa ya, 60 apa ya, siswa 65 gitu. Semua berangkat sih insya Allah sih pada waktu 1 tahun maksimum. Jadi COVID kemarin alhamdulillah kita lumayan survive karena siswa-siswa kita berangkat semua tetepan. Oh, keren. Iya. BTW dari Diakma sendiri yang orang di dalam Diakma tuh ada berapa orang Kak? Kita sekarang ada 45. 45? Iya. Yang di Jerman berapa, yang di Indonesia berapa? Good questions. Kalau di Indonesia kita ada 45 totalnya. Aha. Di Jerman kita kurang dari 5 lah. Kita ada 5 Oh. orangan mungkin. Oh, iya. Semuanya base di Berlin atau? Base-nya di Berlin. Base-nya di Berlin. Iya. Nggak ada yang base di Stuttgart nih Kak? Ausbildung itu banyak di BW ya? Iya. Iya kan ya? Kalau di petakan gitu banyakan di BW orang-orang Ausbildung ya? Masa? Menurut aku sih, karena Orang Indonesia atau semuanya? orang Indonesia. gitu, Iya, oke. banyak Ausbildung, betrip Ausbildung yang ada di BW itu iya. Oh, iya, enggak juga sih sebenarnya, kalau kita rata sih. Oh, rata ya? Ada di Kalau kita emang tergantung siswa maunya di mana. Aku maunya di Hamburg, aku maunya di Stuttgart, Oh. aku maunya di sini ya. Oh, Oke, segitu Iya. sakarepe siswa, Mas. Oke. Dia kayak Ellen agak kesinian takutnya Oh, gitu. out of Oh, frame. oke. Iya, maaf ya ini kita sering kesemutan, nggak apa-apa nanti geser aja. Saya terlalu jauh sama Paul. Iya, nggak apa-apa. Iya, terus. Bedanya cuma 2 tahun Kak, kalau sama gue Kak. Apa ya? Nah, terus kayak tentang sertifikat nih Kak. Pernah nggak sih kayak, dari Diakma sendiri pada saat mahasiswanya lulus bahasa itu dapat sertifikat gak? Iya, dapat. Itu sertifikatnya sertifikat dari Diakma atau diakuin juga di gimana? Kita punya 2, yang pasti siswa biasanya ujian sesuai permintaan Arbeitgeber. Kalau misalnya mereka emang harus B1 ya mereka harus B1. Kalau misalnya Arbeitgeber yang minta harus B2 ya kita sertifikasiin sampai ke B2. Terus tapi walaupun misalnya ada Arbeitgeber mintanya di B1, kita tetap kasih les sampai di B2 tetap intinya. Nah itu tetap ya. Terus kalau dari Diakma kita dapatnya kayak semacam Teilnehmer Bestätigung. Ya, semacam itu. Teilnehmer Bestätigung. Oke. Ya, dan pernah nggak sih kayak perusahaan-perusahaan di kayak peserta orangnya Diakma, siswa atau siswinya Diakma itu masuk ke perusahaan di Jerman, tapi ternyata dapat ijazahnya tuh palsu gitu. Mungkin nggak? Ijazah setelah dia lulus Ausbildung dari perusahaan Jerman. Pernah nggak ada kasus itu? Enggak sih. Kenapa palsu gitu? Mungkin nggak tahu kenapa ternyata perusahaannya nggak compliance, misalnya dia ngasih sertifikatnya setelah lulus biasanya dari IHK kan? Iya, dari IHK. Tapi ternyata ijazahnya palsu gitu, ada nggak? Nih, solches habe ich noch nie erlebt, nein. Oke. Belum pernah ya? Belum. Oke. Enggak, Ada ya Mas ya? Enggak, aku cuma Kaget aku. aku cuma pengen nanya aja. Kayak pengalaman lebih luas daripada aku. Enggak juga sih, enggak juga. Aku lebih sering research aja. Wow. Aku pengen nanya aja. Oh, berarti nggak pernah nemuin kasus kayak gitu ya? Enggak. Das muss erklärt werden. Oke. Pernah nggak sih kayak Diakma itu ngasih kayak udah nih lo kesini aja, ke Ausbildung ini aja, gitu. Pernah nggak sih ngarahin gitu atau semuanya dikasihin ke peserta, pilihnya mana nanti dibantuin gitu? Atau semua terserah siswa. Jadi memang kalau di Diakma itu kalau siswanya ambisius itu semakin bagus. Jadi kita akan semakin kreatif ngirim siswanya kemana. Siswa mintanya ke Mercedes-Benz. Iya. Ayo sok atuh. Pasti kita kirim. Siswa mintanya mau ke, jadi jangan heran kalau siswa Diakma mereka banyak banget yang di perusahaan-perusahaannya pasti yang compliance ya. Yang kemarin ada yang di Hewlett Packard yang HP tau kan? Oke. Dia dual studium Wirtschaft Informatik tapi ya contohnya, jadi nggak mungkin nggak compliance kan HP kan, itu kan perusahaan internasional dari Amerika misalnya. Terus ada yang kemarin sempat interview di sini juga Angel misalnya di Unilever, ya itu juga di perusahaan yang sangat-sangat compliance pastinya. Terus siapa lagi ya? Sabrina, itu di Hagebaumarkt ya.
Di Haji ya, Baumart, nah dia itu juga pasti. Iya, ya. Itu juga pasti In compliance. Handle. Iya, genau Einzelhandel. Aha. Siapa lagi ya? Ya jadi semua pasti nggak mungkin sih. Ya, kita pasti ngikutin siswa dan selama siswanya permintaannya kita ngikutin gimana maunya siswa sih kalau dari kita. Oke. Nah, ada nggak sih biaya tambahan setelah di Jerman itu? Nggak ada. Nggak ada ya? Kayak jangan kan biaya tambahan, orang tadi aja siswa lari aja terus jadi tolak visanya terus dia ngapain lagi dari Indonesia, kita nggak tertarikin kok. Oh, nggak ada biaya tambahan guys. Jadi di Diakma full kayak satu tok udah langsung. Iya benar. Iya. Ngomongin soal legalitas nih, di Diakma sendiri itu udah terdaftar resmi di Indonesia nggak sih Kak, dan memiliki kayak izin juga buat di Jerman gitu? Iya betul. Jadi kita kalau di Indonesia kita PT pasti ya. Iya. Udah lama juga itu dari 2013. Terus kalau yang izin-izin juga pasti izin kelembagaan dan segala macam. Terus yang sedang kita lakukan ini sekarang yang dari kemarin kita tunda-tunda dari zaman COVID, kita akan ada tambahan audit pasti ya, kayak dari TÜV kayak gitu-gitu di Indonesia juga ada guys. Oke. Itu tambahan apa tuh maksudnya? Itu sertifikasi untuk perusahaan aja, jadi perusahaan bisa diaudit secara formal. Oke. Supaya kita tambah makin compliance saja sih. Oh iya. Gitu, di Jerman. Di Indonesianya. Di Kalau di Indonesianya. Jermannya kita juga terdaftar, kita Einzelunternehmen di Berlin. Oke. Einzelunternehmen. Ya, keperluannya GmbH bukan GmbH berarti. enggak, kita nggak GmbH. Oke. Kita Einzelunternehmen karena kebutuhannya untuk yang di BR ini mostly untuk Vermittlungspflegebetrieb. Jadi kita ada Pflegefachkraft yang harus dikirim ke Krankenhäuser di Jerman. Oke. Jadi itu sih Ini fungsinya. pernah dengar yang G2G nggak? Iya, G2G ya. Itu sama apa beda? Beda, kalau G2G kita nggak ikut ya yang G2G. Tapi dia kan ngirim perawat juga kan? Betul. Ke Jerman. Cuman kan terbatas ya. Makanya untuk mentalangi yang tidak terbatas ini kita di situ sih. Oh gitu, Pflege khusus berpflege. Iya, betul. Itu kalau boleh cerita lebih detail, itu udah roll belum programnya? Iya, udah rolling. Oke. Dari Indonesia sendiri yang dibutuhkan apa persyaratannya? Yang pasti persiapan bahasa sih, nggak ada yang lain kok. Oke. Bahasa aja B2. Ijazah minimal? Ijazah minimal S1. Minimal S1 bukan SMA. Untuk Pflege. Yang Pflege iya. Iya, untuk Pflege yang udah mau kerja ya kan. Di Jerman kerja loh, Mas. Oh, oke. Pflegefachkraft itu berarti mereka udah profesional, udah pernah kerja di Indonesia, udah S1, udah pernah punya pengalaman 2 tahun lah minimal gitu-gitu, dan masih muda. Maksimum 38 lah umurnya. Nah, itu bisa ikut program G2G boleh, program kita juga boleh, di mana aja boleh. Oh, oke. Menarik. Dan S1-nya itu harus jurusan keperawatan berarti? Iya, keperawatan. Ini harus dimanfaatin sih karena programnya pasti gratis kalau ini. Di Diakmu pun gratis. Karena gratis. Iya, karena memang kita mengikuti aturan dari WHO. Termasuk aturan dari Kemenkes Jerman bahwa peserta dilarang dianut biaya gitu. Jadi gratis, Mas. Termasuk kursus legalitas lah atau pesawat, semua gratis ditanggung sama Jerman ya. Gitu. Nggak ada biaya yang harus dikeluarkan? Nggak ada. Buat Pflege? Iya. Tapi dari Diakma sendiri ngasih kursus? Kursus iya, nanti kan di cover sama Jerman ya. Nanti di cover sama. Jadi siswa nggak boleh dianut biaya. Kuotanya berapa itu? No kuota sih kalau itu sebenarnya dari Jerman nggak ada kuota. Oh iya, BTW Diakma sendiri itu lokasinya di mana aja sih di Indonesia? Kita mostly di Solo sih. Solo. Oke. Menarik. Ya. Oh, mainnya di Solo. Udah ada di kota-kota lain apa cuma baru di Solo? Yang di Jakarta juga ke Solo kok. Yang di Jakarta juga di Solo. Maksudnya? Jadi mereka siswa dari Jakarta itu juga pindah ke Solo gitu untuk kursus buat iya, kursus. Demi. Luar biasa. Luar biasa kan. Nah, di Solo sendiri berarti harus kayak ngekos dong gitu ya? Iya. Oke. Menarik. Nah, teman-teman nih kalau yang ada di Solo nih bisa mungkin udah cukup terkenal lah di Solo lah ya, Diakma ya. Enggak banyak juga di Solo mah, banyak nggak cuma kita aja. Iya. Dan ya itu kembali lagi ke
tujuan video ini semoga kalian bisa tahu gambarannya basically apa sih yang kalian dapat kalau misalnya kalian ikut agen gitu. Ya. Dan of course juga ada jalur mandiri juga tergantung dari kalian, tapi setiap jalur tuh punya benefitnya masing-masing. Dan di sini khusus di video ini aku pengen ngasih tauin ke kalian benefit ketika kalian ambil agen gitu. Paling nggak apa sih yang bisa di-expect ketika kalian bayar lebih pakai agen buat pergi ke Jerman gitu. Gitu. Oke Kak Ellen, paling itu sih beberapa pertanyaan yang sudah aku susun untuk tema ini, video agen di Jerman. Khusus di sini aku kasih narasumber kalian Kak Ellen Diakma gitu. Nanti juga aku kasih cantumin Instagramnya dan detail tentang Diakma di video ini gitu. Kak Ellen, mungkin satu tips atau buat teman-teman di sini yang mau pergi ke Jerman ambil agen, kira-kira apa tips dari Kak Ellen supaya nggak nyesel ambil agen di Jerman? Apa sih yang harus diperhatikan ketika ambil agen di Jerman? I see, good question. Jadi pertama itu pastiin kalian riset background dari lembaga tersebut. Berapa lama sudah mulai? Terus risetnya harus deep banget ya. Siswa-siswa yang sudah berangkat siapa aja sih gitu. Kalau di Akma udah tersebar luas banget, jadi bisa tanya langsung ke siswanya. Terus langsung ditanya lagi ke siswanya yang udah pernah berangkat, gimana pengalamannya, apakah ada kendala, kayak gitu-gitu. Terus apakah tadi yang paling penting, apakah Bildungseinrichtung itu mendukung atau mensupport bahasa kalian, mengerti atau paham bahwa bahasa itu penting misalnya. Jadi sampai level apa akan disupport. Dan kalau misalnya aku nggak lulus, terus gimana? Apakah akan terus dikasih bahasa atau enggak misalnya kayak gitu-gitu. Jadi seberapa penting agensi tersebut memprioritaskan bahasa Jerman misalnya. Itu yang ketiga. Mungkin itu sih. Itu ya. Ya teman-teman. Ya itu aja sih yang bisa kita jelaskan atau kita sharing ke kalian di video ini dengan tema agen di Jerman. Sekali lagi makasih Kak Ellen waktunya. Udah nggak sempetin waktu di sini. Sabtu loh, weekend loh. Biasanya weekend tuh udah kemana-mana nih kayak ini. Liburan. Kak Ellen juga udah berkeluarga kan di sini kan, gitu. Jadi biasanya tuh udah waktunya buat keluarga tuh weekend tuh. Tapi makasih Kak Ellen udah nyempetin waktu buat sharing ke teman-teman di sini tentang ya basically agen lah di Jerman itu seperti apa. Sekali lagi kalau kalian suka video ini jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel gue supaya ngebantu gue untuk lebih berkembang lagi, gitu. Oke, vielen Dank und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ciao. Okay.